EPS 29 Ancaman Theo. Setelah keberadaan Sinta pergi, Alea masuk dan memastikan semuanya telah terkunci. Menderu nafas, lalu kembali ke kamar untuk merapikan seisi kamarnya. Apartemen Mas Theo hanya ada satu kamar yang cukup luas bagi dua orang tinggal. Haasih, haaci, krek, braak. Alea menoleh, ia menatap Mas Theo bersin-bersin, dan terdengar suara barang jatuh. Mas, kamu di dalam. Menatap panik ke arah kamar kecil. Dengan sigap, Alea lalu masuk begitu saja. Mematikan keran air yang menyala, hingga di mana ia terkejut kala Mas Theo menatapnya dengan tajam. Oh, Mas, maaf aku. Menutup mata. Kamu menggodaku Alea. Kamu berani masuk di saat aku bulat seperti ini. Lirik goda Theo. Mas, itu tadi kesalahan, aku gak bermaksud. Tapi saat kamu tadi, itu pas kamu bersin. Aku refleks masuk, apalagi tadi bunyi seperti orang jatuh. Alea menjelaskan dengan wajah pipi yang merah jambu. Sikapnya yang ceroboh membuat dirinya malu, hingga di mana ia mencoba membuat kesan. Jika tak terjadi apapun. Theo melingkarkan handuk ke arah pinggang Alea. Lalu ketika Alea keluar, tubuhnya kembali ditarik dan dipangku, sontak Alea terkejut ketika posisinya duduk membelakangi suaminya. Apa kita tidak akan kedatangan tamu lagi? Bisik Theo. Hah, aku tidak tahu soal itu. Aku coba lihat ponsel ya Mas. Tidak perlu, aku hanya ingin seperti ini. Nomor ponselmu hanya Sinta saja yang tahu kan? Dia pasti tidak akan kembali, membisik dan menggigit telinga Alea. Alea cukup gemetar, tubuhnya berkeringat dan aroma harum sabun masih menyengat dari badan Mas Theo, bagi Theo yang memeluk remas dekapan tubuh area depan Alea. Alea cukup takut, ia memang telah merasakan sesuatu yang tiba saja bangun. Hingga di mana, Alea memejamkan matanya. Namun aksi kilat jahil Theo menggendong Alea. Lalu membuka semua bungkus pakaian di tubuh Alea yang menempel. Tanpa sadar, Alea melirik Theo menyalakan air keran pada bathtub hingga penuh. Perlahan Alea tahu, ia cukup berani untuk mengatakan. Jika ia telah siap, tapi entah mengapa bibirnya berat untuk ia ucapkan, entah gengsi atau juga malu di depan pria yang selalu melindunginya. Alea, serak Theo dengan nada lembut. Ya, ada apa Mas? Membuka mata perlahan. Theo mengecup kilat kening Alea. Lalu berbisik dan menggigit telinga Alea. Entah ingin sekali Alea mendorong pria satu ini, mengapa dia selalu membuat dirinya digigit dengan cara aneh. Apa itu adalah hobinya? Mandilah. Mas sudah siapkan semua. Mas akan tunggu di luar ya. Mas, tetapi, aku kira Mas akan. Alea terdiam, ia menunduk tak berani menatap Theo. Kala semuanya tak sanggup Alea bicara lagi. Mas akan ada banyak pekerjaan, kita lakukan tidak dengan time seperti ini ya. Mas rasa kamu belum siap, senyum Theo. Alea jelas menatap nanar, ketika Mas Theo pergi. Ia merasa sangat menyesal kala membuat suaminya telah berburuk sangka. Andai saja ia tak menolak dan diam saja, mungkin ia tidak akan berdosa. Karena hal Mas Theo inginkan, tidak aku berikan. Mas, bukan itu aku minta maaf. Bukan maksud menyinggung. Aku tahu, kejadian di rooftop kantor, aku menemui Haris karena ingin dia datang menemui mamanya. Aku tahu, itu Mas yang menjatuhkan makanan dengan tulisan namaku. Aku minta maaf, tolong jangan marah lagi dan tinggalkan aku. Alea mendekap punggung Theo, ketika semuanya benar-benar bulat. Alea meyakini, jika ia telah menjadi istri terbaik untuk suaminya saja. Sudah cukup baginya untuk tidak durhaka, dengan demikian mungkin rasa kesusahan hatinya bertemu Haris, akan biasa-biasa saja setelah adegan manis, perlakuan manis dan sikap manis mereka bersama-sama setiap hari. Theo, terdiam kala Alea sudah berada di bawah pusarannya dan memainkan segala hal kewajiban sebagai istri. Menolak sudah terlanjur di ujung puncak, yang tak mungkin Theo lewati saat ini. Dan mereka berdua memulai kehidupan baru layaknya pasangan bahagia. Terik matahari,
Dibangun tidur membuat mata Alea terbuka dan menyapu. Lingkaran tangan Theo ke pinggang rampingnya, membuat Alea sadar untuk bisa membalas cintanya yang tulus. Kamu udah bangun, sayang. Mas, aku buat sarapan dulu ya. Kamu lapar. Mas hubungi Erik untuk mengantar makanan. Kamu cukup temani Mas, makasih untuk semalam dan selamanya. Mas, aku yang minta maaf. Biar aku aja yang masak, kasihan Erik. Ini hari libur loh, karyawan kamu apa gak kasihan terganggu? Kalau gitu, kita masak bersama setelah ini, senyum riak Theo, kala membuntal aksi mereka di buntalan selimut krim tebal. Canda pasangan suami istri, sudah tidak bisa dipungkiri. Hal menguntungkan bagi pria akan terbayar saat itu juga, keesokan harinya. Alea membuka matanya, ia bangun tidur, dengan cukup jelas ketika ia mengingat Mas Theo membicarakan suatu hal. Apa Mas Theo akan pergi, atau dia akan mencelakai seseorang? Benak Alea, tersadar bisikin terakhir. Satu hari mereka bergulat, dan membuat masakan serta puding bersama. Menonton TV, dan saling bercerita hingga malam mereka melakukan ritual pasutri. Alea terlelap tak sadar dirinya dibisikan sesuatu. Alea bangun, lalu ia menatap secarik kertas, lalu menatap pesan jika Theo telah pergi lebih awal. Alea berusaha mengikat rambut, lalu berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Alea cukup ingat, kala dirinya yang tak seharusnya tidak ketiduran semalam. Sehingga pagi ini, ia tak bisa melihat Mas Theo. Alea berpikir jika pria yang kini perhatian penuh, telah marah padanya, soal ia mengatakan kejujuran perlakuan Irene. Setelah mandi, Alea mengeringkan seluruh tubuhnya, hingga di mana. Ia meregangkan segala jari lentiknya, untuk menatap baju yang ia ingin kenakan saat ini. Alea menunjuk dress berwarna maron. Hingga di mana, ia memakai dan mencobanya berkali-kali. Setelah menata kembali, ia langsung berhias dan mengambil tasnya. Alea hanya memakan sandwich dan teh manis. Sarapan yang tak sengaja ia lihat ke meja dapur. Dengan secarik tulisan kertas, Alea tahu, jika itu untuk dirinya. Mas Theo, makasih, sarapan ini. Kamu sungguh perhatian, senyum Alea. Sehingga setelah selesai sarapan, ia langsung memesan taksi. Alea tak pandai menyetir, sehingga jika ia pergi, apalagi Mas Theo meminta dirinya tak perlu bekerja, ia meminta Alea untuk segera membuka usaha kue atau makanan dan menjadi bosnya saja. Akan tetapi, Alea belum memberikan keputusan pada suaminya itu. Sin, gimana kabarnya? Apa saat ini kamu meeting bersama Pak Theo? Kemana? Boleh share link alamatnya. Pesan Alea pada temannya itu. Alea berusaha meminta supir taksi ke rumah sakit dulu, sehingga ia mampir membeli buah. Berharap keadaan Mama Riris sudah siuman, setelah lama ia tak datang menjenguknya. Asteris. Di berbeda tempat, Irene kembali berulah, ia merencanakan sesuatu untuk Alea. Ia tak ingin hidup Alea sedikit pun bahagia. Ia menginginkan Alea selaku mendapat karma atas dirinya yang pernah menikahi suaminya. Meski Irene tahu, jika Haris sudah meninggalkan Alea. Akan tetapi, saat Haris menceritakan, dia adalah wanita yang mungkin. Alea adalah wanita yang hilang. Wanita yang bisa membuat perusahaan dan nama mereka tetap nomor satu tak terkalahkan. Irene cukup kecewa, kala Mas Haris ingin bicara memintanya mendukung untuk mendekati Alea lagi. Tapi mendapat alasan Mas Haris untuk menjebak diri Alea lagi, dan tak akan ada sentuhan apapun kontak dirinya dengan Alea, tetap saja ia tak rela. Irene tetaplah wanita yang cemburu, ia bisa saja percaya. Tapi kali ini tidak, ia merasa takut jika Alea akan bersama Haris setiap saat. Hingga di mana benih cinta mereka datang begitu saja, membuat dirinya terancam. Apalagi sampai Haris meninggalkannya dengan putranya Damian yang masih bersekolah dasar. Irene pun menghubungi seseorang yang ia percaya untuk membantunya. Ya, lo harus lakuin, gue mau acara itu tetap aman. Alea harus dinodai, kalau dia hancur baik itu wajah dan kehormatannya.
Gue bakal jadi wanita nomor satu yang cukup puas tersenyum. Dengan begitu, gak ada lagi benih cinta tumbuh untuk Haris pada wanita benalu. Menutup panggilan. Perkataan Irene cukup membuat dirinya tertawa puas. Pasalnya, ia tidak ingin dengan alasan lain. Haris akan mendekati Alea kembali, apalagi demi ibunya yang cacat menyusahkan. Akan tetapi saat Irene ingin melangkah, ia dikejutkan seseorang pria berjas hitam. Tak lama seorang wanita datang membenturkan tubuhnya ke alas dinding. Siapa kalian? Teriak Irene. Jangan berani mencoba menyentuh Alea, jika kau tidak ingin kehilangan suami dan anak kau yang amat dicintai. Ingat hidupmu bisa sama seperti Alea yang kehilangan suami dan anaknya. Ujar seorang wanita masih memakai masker dan kacamata hitam. Sementara dua pria tadi yang memegang tangan, ia menahan Irene di sebelah kiri dan kanan, lalu melepas kasar setelah wanita jadi-jadian tadi tiba datang dan mengancamnya. Siapa mereka? Dia gak tahu siapa aku. Dia pikir aku takut hanya dengan ancaman tadi. Lirih Irene, ia segera menahan sakit, kala lehernya dicengkram wanita gila, menurutnya.